You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya sekalian lewat devotion kita kali ini. Nah, hari ini saya akan beri judul Harta yang Paling Berharga. Terlebih dahulu kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Biar apa yang kami dengar, Tuhan, Kau buka hati dan pikiran kami sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi kehidupan kami dan kami boleh menjadi umat yang diberkati dan memberkati banyak orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Kita akan baca sama-sama di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ada cerita dari seorang Raja Alexander Agung tahun 323 sebelum Masehi. Dia mengumpulkan para jenderalnya dan menyampaikan 3 harapan terakhirnya. Yaitu yang pertama, dokter yang terbaik harus membawa peti matinya. Kemudian semua harta kekayaannya yang dia kumpulkan selama hidupnya, baik itu uang, emas, permata, harus disebar katanya di sepanjang jalan di prosesi pemakaman menuju kuburannya nanti. Kemudian yang ketiga, tangannya harus dibiarkan tergantung di luar peti mati agar semua orang dapat melihat. Kemudian salah seorang jenderalnya terkejut dengan permintaan yang tidak biasa itu. Dan dia berkata kepada Alexander, untuk bagaimana maksudnya itu? Coba jelaskan apa arti permintaanmu itu. Kemudian Alexander berkata, aku ingin dokter yang terbaik yang membawa peti mati saya. Untuk menunjukkan bahwa saat dijemput, bahkan dokter yang terbaik di dunia sekalipun tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan ataupun mengembalikan tubuh yang mati.
Saya ingin jalan menuju pemakaman ditaburi semua harta kekayaan saya. Agar setiap orang bisa melihat bahwa semua kemakmuran materi yang diperoleh di bumi akan tetap tinggal di bumi dan tidak akan dibawa ke dalam mati. Yang ketiga, saya ingin tangan saya terayun keluar peti mati. Agar orang-orang mengerti bahwa kita datang ke bumi dengan tangan kosong. Dan meninggalkan bumi ini dengan tangan kosong juga. Setelah harta kita yang paling berharga, yaitu waktu kita sudah habis. Nah, cerita ini mengingatkan kita bahwa harta di dunia ini bukanlah harta yang paling berharga. Apakah artinya tidak boleh memiliki harta di dunia? Tentu tidak demikian maksudnya. Tuhan Yesus sendiri berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Ada banyak tokoh di Alkitab yang hidupnya diberkati Tuhan secara melimpah atau kaya raya. Salah satunya adalah Ishak. Alkitab mengatakan bahwa Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di Kejadian 26 ayat 23 berkata demikian. Jadi maksudnya kita bukan tidak boleh punya harta di bumi. Tetapi yang Tuhan ingatkan kita adalah kita jangan mengejar materi dunia atau berlomba-lomba mengumpulkan harta dunia yang sifatnya hanya sementara. Karena harta di dunia tidak bisa kita bawa selama-lamanya. Ayo pun menyadari, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Di sini kita bisa belajar. Yang pertama dikatakan, jangan fokus pada harta dunia. Ayat 19 berkata, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Semua kita tentu ingin makmur, uang banyak, dan sebagai orang tua kita tentu berpikir bagaimana caranya bisa menabung, supaya anak-anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, bahkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi, cicilan bisa terbayar, dan tentu banyak kebutuhan lainnya. Terutama kita di tengah-tengah pandemi corona yang sekarang ini situasinya pasti lebih sulit lagi. Nah, mencari harta, punya harta tentu bukanlah sumber masalah. Yang menjadi masalah adalah apabila kita mengumpulkan harta di bumi ini menjadi prioritas di dalam hidup kita. Nah, hidup yang memprioritaskan pada harta atau uang membuat orang itu cinta akan uang. Nah, cinta akan uang membuat orang menjadi egois dan tidak peduli akan orang lain, tidak peduli akan Tuhan, bahkan tidak peduli pada keluarga pada akhirnya. Dan cinta akan uang yang membuat manusia menjadi jahat. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ada banyak orang yang gara-gara mengejar harta, yang sebelumnya rajin ke gereja, lama-kelamaan ibadah pada hari Minggu sudah tidak lagi yang menjadi utama. Yang sebelumnya rajin berdoa atau punya waktu pribadi bersama dengan Allah, karena terlalu sibuk menjadi tidak lagi berdoa. Yang sebelumnya punya waktu bersama dengan istri, karena terlalu sibuk menjadi tidak punya waktu lagi. Kemudian yang sebelumnya dia rajin bersekutu, rajin net group, rajin melayani, tapi karena terlalu sibuk tidak pernah lagi melayani. Karena itu saudara, pesan Tuhan bagi kita pada hari ini, nomor 2 berkata, fokuslah kepada harta di sorga. Di ayat 20 tadi berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Jadi kalau kita diberkati, punya pekerjaan bagus, gaji bagus, penghasilan bagus, ingatlah, Tuhan mau kita mengumpulkan harta di sorga. Jadi kita dengan sengaja, kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang kita tahu dia sedang berkekurangan. Kita ngobrol dengan mereka sehingga mereka punya kesempatan mendengarkan Injil dan mereka akhirnya diselamatkan. Nah, dengan berkat yang kita punya, kita bisa dengan sengaja mentraktir orang lain. Bangun persahabatan dengan mereka sampai Injil diberitakan dan mereka diselamatkan. Kalau mereka sudah diselamatkan, lanjutkan untuk memuridkan mereka. Inilah artinya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Demikian sebaliknya, mungkin saudara-saudara kurang saat ini. Semua pas-pasan. Bayar kontrakan, bayar cicilan, bayar makan, bensin, mungkin sepertinya pas dan tidak bisa nabung. Tetapi saudara, kalau masih bisa mentraktir orang lain dan bangun persahabatan untuk kesempatan memberitakan Injil buat mereka, itulah artinya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Bagi adik-adik yang masih kuliah dan sekolah dengan uang terbatas, semua terbatas. Makan pun kadang-kadang mengandalkan traktiran teman-temannya. Tetapi di tengah-tengah situasi terbatas, dengan uang saku yang ada didapatkan dari orang tua, dan disisihkan untuk bisa mentraktir temannya, engaging temannya, sehingga temannya punya kesempatan mendengar Injil dari saudara. Itu artinya kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sedang diberkati berlimpah, atau sebaliknya kita lagi susah, Tuhan mau kita terus mengumpulkan harta kita di sorga. Yaitu apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Karena itulah harta kita paling berharga. Itulah amanat agung di dalam hidup kita. Seperti di Matius 28:19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya bagi kita hari ini, sudahkah harta sorga berharga di dalam hidup kita? Kalau kita sudah dengan sengaja meluangkan waktu kita, tenaga kita, dan uang kita bagi orang lain, supaya mereka diselamatkan dalam Kristus, supaya mereka dimerdekakan dalam Kristus, supaya mereka mengalami sukacita dan akhirnya mereka juga bisa menjadi saksi dalam Kristus. Berarti kita sudah menempatkan harta di sorga adalah harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Matius 6:21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mengapa hati kita begitu melekat kepada anak-anak kita? Karena kita sudah menginvestasikan banyak uang kita kepada mereka. Mulai mereka dari kecil, kita belikan pampersnya, susunya, bahkan kadang-kadang susu termahal, buburnya, semua makanannya, kebutuhannya sampai mereka besar. Dengan uang kadang-kadang, sekalipun kita tidak makan, yang penting anak kita makan. Karena harta kita sudah ada pada mereka. Akhirnya hati kita juga melekat kepada mereka. Jadi demikian juga waktu hati kita melekat waktu harta kita melekat kepada sorga. Waktu hati kita melekat kepada harta di sorga. Itu akan menjaga hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Menjaga hati kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan membuat kita melihat bahwa harta di sorga adalah harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Amin. Itulah kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita untuk kita terus mengumpulkan harta di sorga. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati dengan firman kali ini. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, aku berdoa diberkatilah seluruh jemaat yang mendengar firman ini.
Biarlah firman ini memberkati setiap jemaat, membuat hati kami Tuhan tidak terfokus mengumpulkan harta di bumi, tapi fokus kami mengumpulkan harta di sorga. Karena itu yang paling berharga, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, diberkatilah seluruh jemaat, pekerjaan, usaha, sekolah mereka, kuliah mereka diberkati. Tuhanlah yang mendatangkan pertolongan-pertolongan, Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang memenuhi segala keperluan mereka Tuhan. Tuhan yang melimpahkan kasih karunia, anugerah-Mu bagi seluruh jemaat ini Tuhan. Bahkan mereka yang sakit, Tuhan aku berdoa, Engkau melepaskan kesembuhan bagi setiap mereka. Mereka yang sedang bergumul, Tuhan berkati mereka, Engkau memberikan jalan keluar di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. You are awesome.